semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Ibu Igusti Ayu Putri Widiasih. Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas 10. Pergi berbelanja ke pasar, saking besarnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi anak yang pintar, itulah harus rajin belajar. Pantun ini dapat menambah semangat kalian di dalam belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum kita membahas materi pada teks laporan hasil observasi, Ibu ingin menyampaikan sedikit tentang tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan yang pertama, kalian akan dapat memahami tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi. Tujuan yang kedua, kalian akan dapat mengetahui ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Tujuan yang ketiga, kalian akan dapat menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Dan tujuan yang keempat, kalian akan dapat menentukan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan nantinya kalian akan dapat mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke, apa saja yang akan dibahas pada materi kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Ya, itu tadi pengertian dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Berikut ciri-cirinya. Bagaimana? Kalian sudah memperhatikan apa saja ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi tersebut? Baik, jika kalian sudah memperhatikannya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum itu? Ini dia. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Apa sih deskripsi bagian? Ini dia. Selanjutnya yang ketiga yaitu deskripsi manfaat atau kesimpulan. Apa sih deskripsi manfaat atau kesimpulan? Ini dia. Baik, itu tadi penjelasan mengenai ketiga bagian dari struktur teks LHO. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa saja kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Ini dia kaidah kebahasaannya. Ya, itu tadi pembahasan mengenai materi teks laporan hasil observasi. Semoga dengan penjelasan tadi, kalian dapat memahami materi teks laporan hasil observasi kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa.